perhatikan bahwa ini satu entry level yang cukup menarik untuk di dekat-dekat area support ya. Kemungkinan masih ada upside lanjutan dari NCKL dan Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ardia Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, kita akan simak terlebih dulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini atau pergerakan IHSG di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, berbalik penguat 0,62% di level 7.678,609 dan 4 saham yang menjadi top gainers kalau kemarin cukup banyak dilepas dari sektor perbankan. Di perdagangan di pagi hari ini kembali kemudian dikoleksi dengan BBCA, BMRI dan juga BBRI masuk ke dalam saham yang menjadi top gainers disusul oleh BRPT. Dan top losers pemirsa di pagi hari ini ada Antam, Indi, MDK dan juga BRMS, sementara dari pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 0,8%. Kemudian sektor yang melemah paling signifikan adalah Basic Industries ataupun IDX Basic dengan pelemahan 0,52%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang kompak dibuka menguat ya. Dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,35% di level 43.614. SCI Singapura dibuka menguat 0,55% di level 4.321. Kospi Korea dibuka menguat 1,38% di level 3.305 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,65% di level 26.104. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini pemirsa dari Pak Arya, diantaranya adalah ada United Tractors dengan support di 26125, resistance di 28500. Kemudian NCKL dengan support di 1075, resistance di 1205. Pegas dengan support di 1680, resistance di 1800. Kemudian Energi dengan support di 580 dan resistance di 655. Semuanya direkomendasikan buy. Baik, Pak Arya, kita lanjutkan pembahasan. Kali ini kita langsung ke saham-saham pilihan dari Anda. Kita ke United Tractors terlebih dahulu. ya. Apa yang membuat UNTR menarik di point of view ataupun analisis Anda, Pak Arya? UNTR menarik karena kita lihat sentimen pergerakan harga komoditas emas yang juga menjadi faktor pendorong bagaimana terjadinya uptrend ya. Kita lihat dari mulai pertengahan tahun di bulan Juni kita melihat harga UNTR itu sudah konsolidasi terbatas dengan target penurunan yang sudah selesai dan kemudian terjadi penguatan sampai hari ini. Jadi target dari dari pertengahan tahun ya sampai ke sekarang itu terjadi uptrend yang cukup baik ya. Jadi oleh karena itu kita perhatikan akan ada penguatan lanjutan untuk UNTR. Baik, level terakhir menarik untuk bisa langsung masuk ya Pak untuk United Tractors. Ya, boleh dikatakan di hari ini kan ada pelemahan nih. Ya. Jadi bisa buy on weakness juga ya, kita perhatikan bahwa ini satu entry level yang cukup menarik untuk di dekat-dekat area support ya, itu bisa menjadi entry level yang lebih baik harganya dibanding harga kemarin. Baik, ada target harga di akhir tahun untuk United Tractors, Pak? Untuk akhir tahun kita memperkirakan masih terjadi penguatan lanjutan ya. Kita lihat dari pergerakan bulanan itu kita memperhatikan bahwa dari beberapa tahun terakhir di 3 tahun terakhir itu masih mungkin menyasar sampai level 30.000. Baik, menarik untuk dimanfaatkan ya peluang penguatan dari United Tractors. Berikutnya ada NCKL, Pak Arya, seperti Ya. apa? Ya, di sini kita perhatikan bahwa konsolidasi yang cukup panjang ya sudah terjadi di level kisaran 700. Oleh karena itu penguatan sejak akhir bulan Juli yaitu ada peningkatan yang cukup signifikan dari level 700-an sampai ke level 900. Kemungkinan masih ada upside lanjutan dari NCKL dan kita perhatikan dalam pergerakan jangka pendek bisa menjadi pilihan untuk mengikuti kenaikan yang sangat mungkin terjadi, cukup realistis sampai di level 1.200 bahkan untuk sampai akhir tahun. Baik, untuk NCKL juga bisa level terakhir bisa langsung masuk ya, Pak Arya ya? Baik. Ya, untuk jangka pendek bisa langsung masuk nih di saat pelemahan dan dekat-dekat area support. Baik, dari NCKL kita ke Pegas, seperti apa Pak?
Ya, Bagas juga ini merupakan satu sektor yang menarik ya di infrastruktur, bagaimana cukup stabil kenaikannya juga dari pertengahan tahun di bulan Juni sampai sekarang, walaupun nggak terlalu agresif ya, sangat mungkin kembali juga mencapai di level 1.900 ya. Oleh karena itu dengan stabilnya kan nggak mungkin tiba-tiba semua pipa gasnya hilang ya. Jadi ini masih dimanfaatkan dengan baik bagi mereka yang mengharapkan cukup stabil pertumbuhan bisa memilih Pegas untuk bisa entry. Baik, di akhir tahun di target di level berapa Pak untuk Pegas? Ya, kita targetkan di kisaran 1.900 ya untuk akhir tahun. Baik, oke. Dari Pegas kita ke energi, Pak Arya silakan. Ya, cukup menarik ya di sektor pertambangan, energi, dan kita melihat juga ini uptrend-nya juga cukup menarik ya dari bulan Juni juga di pertengahan tahun sampai sekarang kita melihat ini uptrend cukup menarik, konsolidasi di harga tertingginya di 655 menjadi resisten sekarang di bulan Agustus kita perhatikan 655 ini menjadi batas resisten ya. Jadi oleh karena itu sangat mungkin terjadi puncak yang lebih tinggi ya untuk di tahun ini. Jadi sangat realistis juga untuk terjadi upside yang kita targetkan di level 700 di akhir tahun. Baik, sektor komoditas dan juga sektor yang terkait dengan komoditas Anda rekomendasikan pagi hari ini. Tapi kalau kita lihat saham-saham berbasis perbankan tadi di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat masuk ke jajaran top gainers Pak Arya, ada Bank BCA, BMRI dan juga BBRI. Mungkin salah satu dari sektor perbankan bisa masuk ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda atau Ya, tetap untuk masih sektor wait and see Pak? perbankan menarik juga sih memang. Jadi Baik. kita melihat bahwa Bank BCA masih tetap favorit ya, bahwa walaupun secara valuasi termasuk paling mahal, tetapi kepercayaan publik cukup tinggi sehingga pada saat terjadi pelemahan seperti ini itu menjadi pilihan yang cukup baik ya. Silakan boleh entry, level supportnya di 7275. Kalau ada pelemahan lebih lanjut bisa dilakukan cicil beli, target jangka pendek di kisaran 8.400. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya dan juga keputusan investasi kembali ke Anda pelaku pasar. Dan Pak Arya, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG sejauh ini bergerak menguat ya di level pembukaan tadi. Ya. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini, Pak Arya? Ya, karena kemarin penurunan cukup dalam ya, relatif ya cukup dalam waktu singkat ya. Kelihatannya ada technical rebound ketika persepsi publik sudah optimis, kemungkinan penurunannya juga sudah terbatas ya. Kita lihat target jangka pendek itu sudah menyentuh ya di kisaran level 7620 ya. Jadi untuk pelemahan lanjutan targetnya di 7550. Jadi kita lihat apakah sudah mereda. Kalau belum mereda, kelihatannya pelemahannya kemudian berlanjut ke 7550. Baik, ada sentimen ataupun isu yang patut kita waspadai ataupun cermati di perdagangan hari ini, Pak Arya? Dari eksternal ya ada ketegangan geopolitis, tapi sepertinya masih tertutup dengan sentimen internal ya. Oleh karena itu kelihatannya lebih cari-cari berita nih ya, para investor ataupun dari investor luar negeri akan mulai cari-cari berita sebenarnya Menteri Keuangan yang baru nih sebagus apa sih gitu. Sangat mungkin untuk tetap menjaga kebijakan fiskal atau tidak, bagaimana pertumbuhan Indonesia selanjutnya, apakah bisa mencapai di level kisaran 6% begitu ya, dan bagaimana keunggulan alami Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonominya itu akan menjadi perhatian bagi para investor domestik maupun asing. Baik, Pak Arya, terima kasih atas informasi dan juga analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi terhadap pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun, keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sehat selalu, Pak Arya. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, makasih. Sampai Ya, jumpa. terima kasih. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya yang akan disampaikan juga oleh rekan Yasmin Atania. Yasmin, informasi apa yang akan disampaikan nanti di segmen berikutnya? Ya, Wiki untuk memperkuat fundamental keuangan, Wijaya Karya Beton ini siap melakukan divestasi pada sejumlah aset tidak produktif. Informasinya kami hadirkan saja dan tetaplah bersama kami di Market Bears.